masuk ke pembahasan tentang pertanyaan-pertanyaan penting yang kalian harus pahami agar kalian bisa mengcounter para propagandis, orang-orang yang pro-Zionis ketika mereka berusaha mencuci otak atau membrainwash kita orang-orang Indonesia. Saya sudah sering menjelaskan di beberapa video-video sebelumnya beda antara Zionis, antara Yahudi dan Israel. Tapi saya akan bahas lagi secara cepat di sini. Kita mulai dari Yahudi. Yahudi ini adalah agama dan bangsa. Dan bicara agama Yahudi, teman-teman, banyak di antara kita yang masih terdistorsi, salah kaprah dalam memahami cikal bakal agama ini. Kita sering diajarkan di sekolah-sekolah bahwa ada 3 agama langit ya. Namanya agama Samawi. Katanya Islam, Kristen, dan Yahudi. Kita sebagai umat Islam nggak boleh meyakini akidah ini. Karena agama yang turun dari langit cuma satu, yaitu Islam. Agama Nabi Ibrahim itu Islam, dia seorang Muslim. Allah berfirman dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslimah." Ibrahim itu enggak pernah menjadi seorang Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi dia seorang Muslim. Nabi Daud alaihissalam itu orang Muslim, yang sekarang diklaim oleh orang Yahudi sebagai nabi mereka, itu orang Muslim. Bani Israel di masa Nabi Musa itu agamanya Islam, Muslim. Jadi bukan Yahudi. Yahudi itu muncul itu ratusan tahun setelah Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Itu agama Yahudi. Kedua, Israel. Apa itu Israel? Israel ini adalah entitas, sebagian menyebutkan negara yang sekarang sedang menjajah Palestina. Itu namanya Israel. Kalau kita melihat dari sejarahnya, akar katanya Israel ini julukan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi Yakub alaihissalam. Makanya anak-anak Nabi Yakub disebutnya anak-anak Israel. Anak-anak Israel dalam bahasa Arab Bani Israel. Bani artinya anak-anak, Israel artinya Israel. Bani Israel, anak-anak Israel. Tapi sekali lagi saya jelaskan, anak-anak Nabi Yakub alaihissalam yang hidup di masa-masa Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi Musa alaihissalam, itu Bani Israel beragama Islam, bukan Yahudi. Yang ketiga, tentang Zionis. Apa itu Zionis? Zionisme adalah sebuah ideologi yang memiliki tujuan untuk mendirikan negara Yahudi Israel di Palestina. Dan nggak semua Yahudi itu Zionis. Orang-orang yang meyakini, yang berfaham Zionisme disebutnya Zionis. Kalau bahasa Inggrisnya Zionis, bahasa Arabnya Suhyuni. Jadi teman-teman, perbedaannya jelas ya. Enggak semua Yahudi itu Zionis. Sebagaimana enggak semua Zionis itu Yahudi. Ada orang-orang Yahudi yang memang enggak setuju dengan keberadaan negara Israel di Palestina. Makanya mereka anti terhadap Zionisme. Mereka menyebutnya Yahudi anti Zionis. Kalau di Amerika namanya Gerakan Natura Karta. Sementara itu, banyak orang-orang Zionis tapi tidak dari kalangan Yahudi. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, agamanya, selama dia setuju akan pembentukan negara Yahudi Israel di Palestina, maka dia sudah bisa dikatakan Zionis. Jadi ingat teman-teman ya, kalau ada orang Indonesia, sekalipun dia Muslim, tapi dia setuju akan adanya negara Yahudi Israel di Palestina, maka dia sudah bisa dikatakan Zionis, orang yang berpaham Zionisme. Jadi itu informasi dasar bedanya antara Yahudi, Israel, dan Zionis. Saya harap informasi ini tidak hanya antum dengar, tidak hanya antum simpan dalam otak, tapi antum sebarkan, antum sampaikan. Masalahnya di kita ini teman-teman, banyak orang yang minder bicara Palestina, bicara tentang Masjidil Aqsa, bicara tentang penjajahan Zionisme, takut karena mereka merasa kurang pengetahuan. Karena merasa orang-orang kubu sebelah sana, kubu yang pro terhadap penjajah itu lebih paham tentang kondisi Palestina. Sebetulnya enggak teman-teman. Yakini bahwa kebenaran itu sederhana, mudah dijelaskan, mudah disampaikan. Sementara kebatilan, kejahatan, itu ribet. Kebohongan itu yang ribet. Itu yang sulit untuk dijelaskan. Kalau kalian adu argumen dengan mereka yang pro terhadap Zionisme, mudah sekali dan banyak sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi. Baik, saya lanjut kepada pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan. Pertama tentang kalau Palestina merdeka, tetap akan ada konflik internal antara Hamas dan Fatah. Saya yakin kalian